الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah Bapak dan Ibu sedanten, alhamdulillah wonten dalem menika Allah Subhanahu wa taala tansah maringi kita sedaya nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita sedaya saged belajar sareng-sareng wonten Masjid Babu Salam menika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi khususipun raos ikhlas. Nggih, raos ikhlas supados napa? Supados napa ingkang sampun kita amalaken khususipun wonten dalem menika diterami oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak dan Ibu sedanten, alhamdulillah wonten dalem menika tasih lanjutaken hadis nomor 24. Tasih panjang nggih, tapi mboten napa. Nggih supados kita saged memahami makna saking hadis nomor 21 niki. Hadisipun panjang lan kalau ini tansih faedah ingkang ya ibadi kulukum ja'iun ila man ad'amtuhu fastad'imuni ud'imkum nggih. Kita mau sareng-sareng mlih supados jenengan saged tambah ngraosaken Rasulullah ini nak ngendika niku kados menapa ngoten nggih. Nah dibaca sekilas kan maknane kadang mboten meresap wonten hati panjenengan nggih, hati kita sedaya. Tapi nak kita was berkali-kali mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi hidayah dumateng kita sedaya. An Abi Darin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum
Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastad'imuni ud'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tabalughu darri fatadurruni wa lan tabalughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu mana qasadalika mimma indi illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Mikhyatu idza udkhilal bahra. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Nggih, barakallahu fikum Bapak dan Ibu saja. Sampun maos hadis nomor sekawan likur nggih, hadis yang ke-24. Hadisipun panjang dan maknanya kita bisa pelajari satu demi satu apa yang dimaksud dari hadis yang ke-24 ini. Dan wonten pertemuan saderengipun kita sampun maos ya ibadi kulukum ja'iun illa man at'amtuhu. Ya, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu orang yang lapar. Ya, boten wonten tiyang ya ingkang saged makan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Illa man at'amtu, kecuali orang yang Allah beri makan. Ya, boten wonten tiyang ingkang saged nedha piyambak kecuali angsal bantuan taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sedanten, pelajaran yang paling pokok sebenarnya dari hadis faidah beberapa hadis ya dari hadis ke-24 ini adalah bagaimana kita bisa menaikkan derajat kita
yaitu bagaimana kita meninggikan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi dan merendahkan kita di tempat yang paling rendah dan serendah-rendahnya. Niku insya Allah kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merendah di hadapan Allah, berarti derajat kita semakin tinggi atau semakin rendah? Tinggi. Tinggi, semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk proses menjadi hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah niku nggih mboten gampil. Nggih mboten gampil. Insyaallah jenengan sampun ngraosaken nggih, kula nggih ngraosaken, jenengan nggih ngraosaken, ibu-ibu nggih ngraosaken. Nak dados hamba sebenarnya hamba niku nggih mboten gampil. Buktine napa? Buktine kita tidak selalu meminta makanan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pada saat kita mboten mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada rezeki untuk kebutuhan besok, kita terkadang masih tenang-tenang mawon. Masih tenang-tenang mawon, masih gelisahnya itu tidak langsung ke atas, tapi terkadang masih di dalam benak kita, masih di pikiran kita, bagaimana solusinya, bagaimana solusinya, bagaimana solusinya. Tidak langsung menghadirkan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita alami sedanten nggih, mboten jenengan nggih, mboten kula insyaallah sedaya. Kadang memang susah langsung menghadirkan bahwa Allah itu adalah yang memiliki segala sesuatu. Itu adalah perkara yang jenengan kita sudah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sedanten, wonten pertemuan kala wingi kita sampun maos faedah nomor pinten? Masyru'iyatu doa, sampun disyariatkannya doa di dalam meminta urusan dunia dan akhirat. Nggih, sampun nggih. Berarti segala urusan, baik itu urusan dunia napa urusan akhirat, kedah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ninjing niku kula mikir Bapak Ibu ya. Wonten dalan kan. Ini kadang kan ujian rumah tangga ini nggih sedanten nggih. Dia mau nggih perbincangan para ustadz Bapak. Karena kalau ini wonten cerita ada salah seorang santriwati penghafal Al-Qur'an. Hafalannya cepat Bapak dan Ibu ya. Hafalannya cepat. Qadarullah saking cepatnya itu kan biasanya dapat sanjungan saking ustadzanipun nggih. Masya Allah, pinter nggih dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak langsung pujian-pujian yang dihadirkan untuk santriwati yang pinter tadi mendatangkan kecemburuan dari santriwati yang lainnya. Qadarullahnya Bapak dan Ibu santriwati yang cerdas tadi ya pernah dibullying dengan diancam dengan senjata tajam atau disegek gitu. Dan itu merata. Ada beberapa pondok yang akhwat itu biasanya kondisi di dalamnya terkadang itu seperti itu. Makanya jenengan nak menawi mondok ki putri teng pondok nggih niku nggih kedah kata-kata ndongaaken. Nggih lan tanglet kondisi wonten pondokipun. Boten sedanten musyrif niku mengatasi masalahipun santri. Napa meneh musyrif niku setara dengan lulusan santri niku SMA nggih lulus langsung dados musyrif. Lah awake dhewe durung beres ditambahi ngurusi santri. Dan ini salah satu permasalahan nggih beberapa permasalahan. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah faedah bahwa kita itu fakir. Ta'riful ibad bi faqrihim wa hajatim ilallah min jami'il wujuh. Mengetahui bahwa kita itu adalah hamba Allah yang senantiasa membutuhkan dan senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini kita menjadi semakin tahu bahwa kita itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa butuh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faedah yang masyru' atau doa sangat relevan dengan faedah yang satu tadi.
Karena kenapa kita seorang muslim butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menawi nak kula niku kadang nggih pusing, kadang nggih mboten doa langsung doa Bapak. Kadang nggih menang-mentang kita nih laki-laki kadang ya agak sombong-sombong dikit kadang nggih wonten nggih. Tapi menawi panjenengan wonten diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala kok wonten masalah langsung berdoa, ini berarti kenikmatan besar saking Allah Subhanahu wa taala. Masru'atud du'a fi matalibid dunya wal akhirah wa huwa la yunafil akhdi bil asbabil ukhra hasaba sunanil kauniyah. Nak tiyang muslim nak tawakal kalau wing sampun nggih, semakin kita menceritakan masalah kita kepada orang lain, semakin beres napa mboten? Semakin ruwet nggih. Semakin Allah menambah nggih, mboten selesai-selesai. Makanya masru'at doa fi matalibid dunya wal akhirah. Disunahkannya disyariatkan doa di dalam permintaan atau urusan dunia dan akhirat. Dan itu tidak menghilangkan kita untuk berusaha di dalam masalah tersebut. Artinya pun kadang ada orang saya yang penting doa tapi tidak berusaha. Tapi di sini dijelaskan bahwa doa kita harus diiringi dengan usaha, namanya tawakal. Itu menunjukkan kalau kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala, doa kita kuatkan, usaha sesuai dengan kemampuan kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Katijarah waziraah wasinaah, ya, sebagaimana perdagangan, kemudian pertanian dan pabrik dan sebagainya. Artinya itu adalah usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari urusan dunia. Sakri pamir ya, insyaallah. Faedah selanjutnya anallah ta'ala huwallazi yud'imul ibad wa yazkihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala niku yang memberi makan hamba dan memberi minumnya. Berarti kita sedaya nopo ingkang kita makan dan apa yang kita minum niku saking Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Ibrahim alaihissalam walladzi huwa yud'imuni wa yaskin. Ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberiku makan dan memberiku minum. Tolong dicermatiin bahwa dalam senten ya. Penting bahwa setiap yang masuk ke dalam diri kita, baik itu makanan maupun itu minuman, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saking Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bapak dan sekalian, kalau kita masih bisa makan, bisa minum, berarti wajib bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita masih sehat. Kita insya Allah masih sehat dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang kaya tapi makannya diatur. Ibu mertua itu kan dulu kerjanya di Bernadi. Bosnya itu kan lumayan kaya. Kayaknya nama betul. Bos Bernadi ini kayaknya nama betul. Kaya nggih. Tapi nak maaf nggih ditimbang Bapak. Niki nasine pinten on, niki pinten on nggih ditimbang ngoten. Tapi dia memproduksi barang-barang seperti itu. Dia tidak mau makan apa yang dia buat sendiri. Iya kan? Yang Bernadi kan produksinya kan seperti itu nih. Sosis, burger, apa mulai? Roti nugget dan sebagainya nih. Bosnya piyambak mboten maem ngoten niku. Dan makannya ditimbang. Makanya kita harus nih ya, perhatian ya. Kadang makanya makanan adalah obat bagi kita, ya. Obat atau penyakit bagi kita. Obat atau penyakit bagi kita. Semakin kita memperhatikan apa yang kita makan, ya, halal toyibnya, ya. Kalau halal jenengan selalu tahu toyibnya ini yang terkadang manusia tidak perhatian, ya. Apalagi zaman sekarang ini. Tiang-tiang kok suka marah-marah, kenapa Bang? Iya, salah satunya faktornya itu nggih.
Levelnya kan sekarang enggak ini ya. Nggih, level 10 ini masih enteng, Pak, nggih. 15 atau 50 kadang nggih. Makanya karakternya terkadang nggih, itu sangat-sangat pengaruh nggih. Halal dan thayyib. Halal jenengan insyaallah ngertos, thayyib yang terkadang kita lalai. Nggih, sehingga kalau sudah sadar sakit nanti baru evaluasi, oh ternyata saya kemarin makannya ini. Oh, gitu. Tapi nanti juga diulangi lagi nggih. Karena enak nggih. Poin penting ya, Allah Ta'ala huwallazi yud'imul ibad wa yaskihim kama qala Ibrahim alaihissalam walladzi huwa yud'imuni wa yaskini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberiku makan dan memberiku minum. Nggih. Mugi-mugi kita sedaya tansah ngertos niki sehingga kita ingat bahwa apa yang kita makan dan kita minum adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk minum Bapak dan sekalian. Jenengan biasa minum 3 kali tegukan itu insya Allah lebih ini dahaganya lebih terobati ketimbang langsung jenengan kan haus ini biasanya buatan ngontrol langsung meminum geleg-geleg ini ya. Coba jenengan di hayati minumnya pun cegluk, oh masya Allah, cegluk lagi insya Allah lebih nikmat dan itu termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa mana jenengan arumian nanti minum tengedin nanti nama buatan jenengan. Kendi ini kan ngertos nggih. Nak teng mriki mboten jaman nggih. Mboten jaman nggih. Niku nak jenengan beto kendi teng sawah pas panas-panas. Masya Allah niku pun ya. Nikmat niku nggih. Wa qala Allah Subhanahu wa taala alladzi at'amahum min ju' dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan orang-orang yang lapar. Kulu washrabu min rizqillah, makanlah dan minumlah dari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah supados kita makan dan minum dari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Saged dimangertos nggih. Faidah salanjutipun anna kula ta'amin yahsulu lil 'abd, sesungguhnya segala makanan yang didapatkan untuk hamba Allah Subhanahu wa taala, segala makanan yang dihasilkan, yang dilalui, yang didapatkan untuk hamba fa huwa bid'amillah, itu semua karena pemberian makan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau hasala ala yadi ba'dil ibad, walaupun itu hasil dari kerja kita, walaupun itu hasil dari kerja kita. Ini poin penting ya Bapak Ibu ya. Ini poin penting sebenarnya. Terkadang orang, makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah kitab Ibnu Qayyim menjelaskan ada orang masuk neraka karena amal solehnya, dan ada orang masuk surga karena amal atau dosanya. Kira-kira kenapa benar? Wonten tiyang mlebet swarga karena amal solehnya, tapi wonten tiyang mlebet neraka karena amal buruknya dosanya. Leres karena sombong, ujub, dan ini adalah faktornya kabarnya. Dan terkadang dia tidak menyadari bahwa apa yang dihasilkan itu dari tangannya Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh tapi ujub, sombong, ya, tidak akan diterima. Tapi ada orang yang berbuat dosa masuk surga karena dia menyadari itu adalah perbuatan dosa dan dia senantiasa istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Makanya kita tidak boleh sombong, mboten ngremehkan tiyang sanes, tiyang lintu. Barangkali dia berbuat dosa, dia istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh berbangga diri apabila kita dimudahkan beramal soleh sehingga kita merasa kita sudah pasti masuk surga, sehingga kita sombong. Ada tosnya, karena ada orang yang masuk surga karena amal buruknya atau dosanya, dan ada orang yang masuk neraka karena amal solehnya. Dan salah satu contohnya ini,
walau hasala ala yadi ba'dil ibad, walaupun itu dihasilkan dari tangan manusia. Ini bisa mendatangkan ujub. Saya kaya ini karena kerja keras saya, ya. Karena kepintaran saya, ya. Karena keuletan saya. Ini atas ya. Anna kulla tu'amin yahsulu lil 'abd fa huwa bi id'amillah walau hasala ala yadi ba'dil ibad. Ya. Mugi-mugi kita sedaya saged ya merenungi niki dan minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi sifat tawadhu. Faedah salanjutipun. Daf'ul qadari bil qadar, melawan takdir dengan takdir. Wa minhu daf'ul ju' bid du'a wal aql. Contohnya adalah kita lapar, takdir kita lapar. Ya, mungkin tadi pagi ada kegiatan, belum sempat sarapan, lapar. Terus kita kok di rumah tidak ada makanan. Makanya kita lawan dengan takdir yang lainnya, dengan doa dan makan. Ya, artinya kita doa, barangkali nanti Allah memberikan kita rezeki untuk bisa kita makan. Artinya kalau kita sakit, takdir kita sakit, berarti kita doa dan kita berobat. Kita belum bisa mendapatkan ilmu, berarti kita berdoa, kita belajar. Kita tidak bisa berinfak, berarti kita berdoa dan kita bekerja untuk mendapatkan harta sehingga kita bisa berinfak. Artinya takdir kita yang buruk kita lawan dengan takdir kita semoga yang lebih baik lagi. Artinya ini menunjukkan ihris ala ma yanfuk wala ta'jas, ya. Kita harus bersemangat atas apa-apa yang bermanfaat dan jangan lemah. Faedah selanjutnya, anna man lam yud'imhullah, sinten tiyange menawi boten diparingi dahar, boten diparingi ma'am oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mud'ima lahu, mongko bapak boten wonten tiyang ingkang saged maringi ma'amah dumateng tiyang punika. Anna man lam yud'imhullah fala mud'imalah, sinten tiyange ingkang boten angsal dahar, boten angsal ma'am saking Allah Subhanahu wa taala, fala mud'imalah, maka tidak ada orang satupun yang bisa memberi orang tersebut makan. Maka kita semakin mengetahui besarnya Allah Subhanahu wa taala, semakin butuhnya kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan ya. Niki poin, ya ibadi kulukum ja'iun ila man at'amtuhu fastad'imuni ud'imkum, ya. Faedah tentang potongan hadis menika. Kita lanjut. Wa qalu ya ibadi kulukum 'arin ila man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, potongan hadis selanjutnya pun nggih. Sesungguhnya kalian itu semua adalah telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian, fastaksuni, maka mintalah kalian pakaian kepadaku, aksukum, pasti aku akan memberimu pakaian. Potongan di sini fihi fawaid, di dalamnya mengandung faedah-faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, berarti ganti paragraf nih ya. Wau kan sampun dipahami ya tentang makanan, betapa pentingnya kita butuh makanan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pun adalah betapa pentingnya kita butuh pakaian yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Faedahipun nomor setunggal, fakrul ibadi ilallah fi kisaihim, butuhnya seorang hamba
dumateng Allah Subhanahu wa taala di dalam kebutuhan pakaian. Jenengan sedaya kan boten ngrasaken nggih. Nak pakaian ingkang kita agem sedaya niku saking Allah Subhanahu wa taala. Terkadang nggih boten ngrasaken nggih, terkadang nggih bersyukur, kadang boten. Makanya di sini dari hadis menika Bapak Ibu sekalian, kita sangat butuh dumateng Allah Subhanahu wa taala walaupun itu di dalam pakaian yang terkadang kita tidak memperhatikannya. Terkadang kita tidak memperhatikannya, apalagi kita mudah membelinya nggih. Pakaian di rumah banyak nggih. Kita terkadang ini pakaian gampang belinya ngoten nggih. Terus kita duit ditokke dapat pakaian. Tapi sebenarnya mboten ngoten nggih. Fakrul ibad ilallah bikisai. Butuhnya seorang hamba dumateng Allah Subhanahu wa taala di dalam hal pakaian. Dan ini bisa mendatangkan pahala buat kita. Mungkin saat membeli kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi hidayah untuk mendapatkan pakaian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boros ya, tidak israf di dalam berpakaian, di dalam menumpuk-numpuk pakaian. Karena ada saudara saya itu hampir pakaiannya di rumah itu sangat banyak sekali. Ada itu adik itu suka beli pakaian. Ya, hampir tiap berapa bulan beli pakaian. Dan semoga ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakrul ibad ilallah bikisaihim. Faedah nomor kali saking potongan hadis menika, al irsyadu ila talabi dzalika minallah. Faedah punika Bapak dan sekalian, ya ibadi kulukum arin ila kasautuhu fastaksuni aksukum. Sesungguhnya kalian adalah telanjang dan aku adalah yang memberi kalian baju ya, maka mintalah padaku. Ini petunjuk kepada kita semuanya untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal pakaian. Al-irsyadu ila talabi dzalika minallah. Ya, al-irsyadu ila talabi dzalika minallah. Faedah selanjutnya nomor 3, masru'iyyatid du'a, disyariatkannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hatta fi manafi'id dunya, sampai-sampai di dalam hal yang itu mendatangkan manfaat kita dalam urusan dunia. Ini sesuatu yang manfaat buat kita dalam urusan dunia. Contohnya pun minat to'ami wasyarabi wal kiswah. Baik itu kita di dalam hal makanan, minuman, pakaian, kita disyariatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bapak dan sekalian, kalau kita semakin dekat kepada Allah itu kinten-kinten pripun Bapak dan sekalian? Semakin ayem ya. Semakin ayem insya Allah. Dan jenengan nak kita nanti semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala sampai kita nanti diberi orang yang bersyukur sebagaimana doanya kalau usia sekawan dosa pripun? Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya, dan seterusnya gitu. Sampai level kita nanti orang yang bersyukur. Insya Allah itu lebih membahagiakan kita semuanya. Masru'iyatud du'a hatta fi manafi'id dunya minat ta'am wa syarab wal kiswah. Disyaratkannya doa sampai di dalam hal-hal yang bermanfaat di dunia seperti di dalam makanan, minuman dan pakaian. Untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor sekawan. Annallahu walladzi yaqsul ibad bima yakhluquhu lahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberi baju bagi hambanya dengan apa-apa yang Allah ciptakan bagi mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu yang memberi baju
untuk hambanya dari apa-apa yang Allah ciptakan sendiri bagi manusia itu, bagi hambanya. Wa yuyassiruhu bima yasturu auratahum wa yatajammalu bima bihi kama qala subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah baginya dengan apa-apa yang menutupi aurat hambanya dan mempercantik dengannya. Artinya baju itu bisa menutup aurat dan mempercantik atau memperindah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai hambaku, ya, wahai keturunan Adam, sesungguhnya aku telah menurunkan bagi kalian pakaian yang menutupi aurat kalian dan pakaian indah yang menjadi perhiasan buat kalian. Ya, kadang pakaian juga berfungsi untuk menutup aurat dan menjadi perhiasan. Tapi untuk ibu-ibu barangkali bisa, ya, berhati-hati, ya, barangkali untuk sekarang, ya, karena fitnahnya orang konveksi itu kadang tidak memperhatikan akhirat kita seperti apa. Yang penting modelnya bagus, laris, ya. Apalagi model tren untuk wanita itu paling besar pasarannya, ya. Makanya kita harus berhati-hati. Karena apa, Bapak sekalian? Hidup kita sangat singkat, ya. Kita kalau bisa itu jangan memperbanyak masalah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya aku telah menurunkan bagi kalian pakaian yang itu bisa menutupi aurat kalian dan menjadi perhiasan buat atau mempercantik bagi kalian. Surat Al-A'raf ayat ke-26. Karena ibu-ibu kadang kan ngaten nggih. Ini saya sebagai pelaku usaha itu dulu, ya. Contohnya pun yang sudah kita lakukan dulu itu kan misal bubur bayi organik, ya. Itu kalau sudah awalnya itu bagus Bapak dan Ibu. Artinya semua orang pun komitmen dengan produknya untuk mendatangkan bahan yang asli, yang itu benar-benar bagus. Tapi kalau terkadang sudah pesaingnya banyak, itu kan terkadang menurunkan kualitasnya, ya. Yang penting laku. Dan kita kan senantiasa berdoa, ya, semoga apa yang kita pakai menyelamatkan kita di akhirat kelak, ya. Dan ibu-ibu biasanya kan statusnya yang jual baju itu sangat banyak sekali, ya, status orang yang menjual baju khususnya di ibu-ibu, ya, khususnya di ibu-ibu. Makanya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada adzan rian Pak Didi. Lanjut sekedap. Faedah nomor gangsal ini saking potongan iki. Annama yasulu lil 'abd min libasin wa zinatin fa huwa min Allah walau kana dzalika bisababin minal asbab. Sesungguhnya apa-apa yang terjadi atau yang menimpa atau yang didapatkan untuk seorang hamba, baik itu dari pakaian maupun perhiasan, sesungguhnya itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun itu dengan sebab-sebab, ya. Artinya seperti poin tadi, ya, bahwa pakaian perhiasan yang kita pakai itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, au ala yadi ba'dil ibad, ya, atau atas hasil seorang hamba, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Annama yasulu lil 'abd min libasin wa zinatin fa huwa min Allah walau kana dzalika bisababin minal asbab au ala yadi ba'dil ibad. Faedah nomor kang 6 nggih. Daf'ul qadri bil qadar, melawan takdir dengan takdir, kata seperti nggih. Wa min dalika daf'ul uriya
berdoa wa bima yasarallahu minal libas, melawan takdir dengan takdir. Contohnya melawan, ya, kita tidak punya pakaian atau telanjang dengan kita berdoa dan apa-apa yang kita dimudahkan untuk mendapatkan pakaian. Ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah nomor 7, anna man lam yaksuhullah fala kasyalah, sinten tiange mboten angsal pakaian saking Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa memberi pakaian baginya. Anna man lam yaksuhullah fala kasyalah. Rumiyin nak tumbas baju niku nggih mboten gampil Bapak, nggih. Mboten gampil. Rumiyin nak tiyang dusun niku nak wonten kiriman baju saking sedereke saking kota niku pun remen. Nggih. Kados kalau wonten sedereke pegawai negeri baju bekas niku dibawa ke desa dipakai ini sampun remen, nggih. Tapi saniki nggih mboten kados ngoten nggih. Tapi sekarang preloven nggih rame nggih. Preloven nggih. Daful qadar bil qadar wa min dalika daful uriya bid du'a wa bima yasarallahu minal libas, melawan takdir dengan takdir. Contohnya kalau kita tidak punya baju, kita lawan dengan doa dan minta apa-apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pakaian. Anna man lam yaksuhullah fala kasyalah, siapa orang yang tidak mendapatkan pakaian dari Allah, maka tidak ada orang yang bisa memberinya pakaian. Faedah terakhir Bapak Ibu sekalian, anal huda, nih, anal huda minal dolal ahammu minal ghoda wal kisa. Sesungguhnya petunjuk yang kita dapatkan dari dolal ini berarti apa? Ketersesatan, ya. Petunjuk yang kita dapatkan dari ketersesatan itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Berarti Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita harus memikirkan berat mana? Petunjuk apa materi yang kita makan? Petunjuk apa? Laras apa buat ini? Laras ya. Annal huda minad dolal ahamu minal ghoda wal kisa. Sesungguhnya petunjuk dari kesesatan itu lebih penting dari makanan dan pakaian atau baju. Wabil huda hayatur ruh wa sa'adatuhu. Karena Bapak Ibu sekalian, dengan hidayah itu maka ruh kita akan hidup. Ini ruh kita akan hidup dan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Hayatur ruh wa sa'adatuha. Wabil huda hayatur ruh wa sa'adatuha. Dengan petunjuk itu, ya, berarti ruh kita akan hidup dan akan bahagia. Tapi terkadang petunjuk kita tidak baca Al-Quran 2 hari aman apa betul Bapak? Dibandingkan buatan buka WA kan aman pun di. Nggih. Kinten-kinten aman pun di. Masih nyaman buatan buka HP kali dinten seminggu napa buatan buka HP blas. Nggih. Nah gini kan ngaten nggih, anal huda minad dolal ahamu minal ghoda wal kisai. Nggih, sesungguhnya petunjuk dari kita tersesat itu lebih penting dari makanan dan pakaian. Nggih. Karena apa? Wabil huda hayatur ruh wa sa'adatuha. Karena dengan petunjuk itu roh kita akan hidup dan bahagia. Ini saged dipahami piyambak-piyambak nggih. Kinten-kinten kita posisinya teng pundi.
Ya. Makanya di enjing di bawahnya kan wonten lomba masak teng sekolah nggih. Niku nak zaman rumiyin kan nak tiang sepuh dikumpulke jelaske kan cepet nggih. Tiang sepuh nak rumiyin anak-anak kita usia sekolah kan lomba niku kan gampil nggih. Kumpul bagi tugas. Untuk kelas SD kan sampun ya. Sama niku kan mboten kan, ibu sing kerja kan WA sampai panjang nggih niku masih banyak pertanyaan. Niku nak ngurusin WA saged pinten jam niku? Saged kali jam 3 jam. Tapi nggih mboten paham. Kadang nggih sih tanglet meleh. Makanya niki sakjane niki sekolah niki badhe teng pundi Mas ngoten nggih. Anal huda minad dhalal ahamu minal ghada wal kisai fabil huda hayatur ruh wa sa'adatuha wa bil ghada'i wal kisai hayatul badani wa jamaluhu. Adapun kalau kita makan dan berpakaian itu hanya sebatas untuk kehidupan badan dan kecantikannya saja. Tapi kalau rohnya kita tidak hidup, pasti kita akan merasakan ketidakbahagiaan. Ya, pasti tidak akan merasakan ketidakbahagiaan. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, belum tentu yang ada di video itu bagus-bagus, rohnya hidup. Ya. Karena apa? Jenengan sekarang kan anak-anak itu tidak punya ketangguhan, ya. Sedikit-sedikit gampang putus asa. Karena apa yang dilihat itu senantiasa yang indah-indah dan mudah didapatkan, sehingga mereka tidak punya daya juang mental yang bagus. Apalagi anak sekarang mudah disanjung-sanjung kadang ya. Makanya itu adalah PR buat kita semuanya ya. Bagaimana membangun mental anak yang bagus. Dan ini saya juga belum mendapatkannya dan lagi proses. Makanya kemarin saya diskusi oleh Ustadz Wonten Sidoarjo niku, Ustadz, ini sekolah ini kira-kira gimana Ustadz, yang sekolah yang antum inginkan? Beliau kan mau buat pondok ya, yang slow Ustadz gitu ya, sekolah yang slow. Ada ini kan sekarang ini kan sekolah kadang ritmenya terlalu tinggi ya, dan itu tidak mendapatkan sesuatu nilai yang seharusnya didapatkan oleh anak-anaknya. Ini bagi kita yang mengalaminya ya. Tapi ada sebagian juga yang enjoy dengan kondisi seperti itu. Tapi ada sebagian orang yang merasakan dengan percepatan yang didapatkan itu tidak mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak. Makanya nanti datang PR setelah mereka sekolah. Makanya kemarin saya diskusi dengan salah satu ustadz yang di Sidoarjo untuk menawari ya sekolah yang slow, tapi slownya itu bukan sekadar slow ya, tapi ya tetap ada aturannya. Karena sekarang sekolah-sekolah tidak jauh dari branding Bapak Ibu. Branding itu kadang juga brandingnya kelihatannya Masya Allah, tapi jadi anak pun terjun teng dalamnya napa kan? Kadang ya boten pas Makanya harus tentunya kita senantiasa meminta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita dan keluarga kita. Anal huda minad dhalal ahamu minal ghada'i wal kisai wa bil huda hayatur ruh wa sa'adatuha wa bil ghada'i wal kisai hayatul badani wa jamaluhu. Artinya pentingnya kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah petunjuk dan hidupnya ruh kita dan kebahagiaan kita. Adapun makanan dan pakaian itu hanya sekedar untuk badan kita dan ya perhiasan buat kita, dan itu tidak akan berlangsung lama sesuai dengan usia kita. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita belajar bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala maringi kita semuanya taufik sehingga kita bisa paham apa yang kita belajari pada malam hari ini, sehingga kita bisa membuahkan amal yang baik khususnya buat kita sendiri dan orang lain. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah sehingga kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.